Ya, selamat sore Smart Listener, kembali lagi bersama kami dalam radio talk show Smart FM bersama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, Surabaya. Dan sore hari ini kita akan membahas mengenai kenali dan waspadai hepatitis akut pada anak. Ada dua narasumber kami yang sudah hadir sore hari ini di studio. Ada Dr. Radix Hadrianto SWA. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Salam sehat selalu, Dok. Selalu sehat. Oke. Dr. Radix Hadrianto ini selaku dokter spesialis anak Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, Surabaya. Kemudian di sebelah Dr. Radix ada Pak Muhammad Rizal. Selamat sore, Pak Rizal. Selamat sore. Salam sehat juga, Salam Pak sehat Rizal. juga. Oke. Pak Muhammad Rizal ini selaku Kepala Unit Pemasaran dan Layanan Pelanggan Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, Surabaya. Baik, sesuai dengan tema kita sore hari ini, kenali dan waspadai hepatitis akut pada anak. Seperti kita tahu, Smart Listener, kalau sampai hari ini ya, hepatitis akut berat ataupun hepatitis akut misterius ini belum diketahui penyebabnya. Dan penyakit ini juga bukan ditimbulkan oleh virus penyebab hepatitis A, B, C, D, atau E, dan di mana kasusnya pertama kali dilaporkan di Inggris Raya pada tanggal 5 April 2022, kemudian 3 negara lainnya juga melaporkan kasus yang sama pada tanggal 8 April 2022, dan pada tanggal 15 April 2022 WHO menetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB dengan kisaran kasus terjadi pada anak usia 1 bulan sampai dengan anak usia 16 tahun. Nah, sementara pada tanggal 21 April 2022 dilaporkan lebih dari 170 kasus terjadi di 12 negara. Dan pada tanggal 16 sampai 30 April 2022 di Indonesia sendiri juga ada 3 dugaan kasus pasien anak hepatitis akut yang meninggal dunia. Nah, hal ini tentunya menjadi sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan bagi semua orang, khususnya para orang tua yang mempunyai anak yang masih di bawah usia 17 tahun. Saya kali ini akan ngobrol terlebih dahulu dengan Dr. Radix ya mengenai hal ini ya, Dok ya. Baru April, kurang lebih 1 bulan ya, Dok ya, tapi kejadiannya sudah sangat luar biasa sekali sampai hari ini. Mungkin Dr. Radix bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih penyakit ini, hepatitis akut misterius. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama namanya akut. Ya. Akut itu pasti terjadinya akut mendadak begitu ya. Oke. Yang kedua misterius memang. Yes. Karena misterius ini karena penyebabnya belum diketahui. Kemudian penularannya juga belum diketahui. Tetapi gambaran klinisnya memang seperti hepatitis. Oh, begitu. Jadi akut seperti hepatitis. Jadi hepatitis kita kan punya ada beberapa hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Sementara yang itu yang kita miliki pengetahuan mengenai hepatitis. Nah, ini hepatitis ini misterius karena tidak termasuk dari 5 hepatitis ini masalahnya. Makanya disebut misterius. Termasuk penularannya juga misterius. Kalau hepatitis A itu penularannya oral fekal ya. Jadi dari feses, dari makanan, itu hepatitis A. Hepatitis B penularannya dari darah dan cairan tubuh. Hepatitis C, D juga demikian. Hepatitis E dari fekal oral. Nah, yang ini belum tahu penularannya dari mana. Jadi sementara ini memang disebut sebagai misterius dulu. Ya. Tetapi kejadiannya akut. Jadi kejadiannya memang segera terjadi begitu, tapi masih misterius. Dunia sedang terus mencari penyebabnya. Apa. Saya diharapkan kalau penyebabnya ketahuan, maka penularannya mungkin bisa diketahui bagaimana, termasuk pencegahannya. Itu. Jadi sementara ini memang masih banyak tanda tanya. Cuma rambu-rambunya sudah ditetapkan untuk menentukan bahwa kita harus waspada terhadap kemisteriusan akut hepatitis yang ini. Oke, baik ya. Apalagi dalam 1 bulan sudah bisa dikatakan memakan korban cukup banyak begitu ya, Dok ya? Iya. Ya, memang itu
yang menyebabkan para pakar di dunia ini juga pada bertanya-tanya ini, kenapa begitu cepat, ya, mulai dari Inggris Raya sampai sampai ke Indonesia juga ya. Walaupun semua itu masih dalam proses penapisan sebenarnya ya. Penapisan. Ada yang dinilai secara pada waktu dia sakit, ada yang dinilai postmortem. Jadi setelah meninggal diambil sediaannya, dilakukan penelitian sebetulnya penyebabnya apa. Tapi sampai hari ini masih belum bisa diketahui penyebabnya apa. Cuma memang rambu-rambu, tanda-tanda itu sudah diberikan kepada kita semua agar supaya kita waspada. Itu. Baik, ya. Apalagi ini menyangkut anak-anak usia 1 bulan sampai 17 tahun. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu ya, Dok ya. Jadi penapisan yang pertama itu memang usia dulu. 16 tahun ke bawah. Ya. Kalau sudah 16 tahun itu adalah penapisan yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda daripada fungsi liver SG itu SGPT yang lebih dari 500 international unit, itu penapisan yang kedua. Yang ketiga baru gejala-gejala yang mirip, bukan mirip ya, sepertinya memang hepatitis memang. Mungkin bisa disebutkan, Dok, gejalanya seperti apa sih dan tanda-tandanya seperti apa ini supaya juga masyarakat atau juga smart listener yang sedang mendengarkan ini jadi bisa waspada, aware tentang hal ini. Ya. Jadi penapisan pertama memang usia 16 tahun dulu. Kemudian yang menonjol terutama itu adalah gejala di saluran cerna. Itu dulu yang pertama. Makanya kalau 16 tahun SGOT-SGT-nya tinggi, kemudian mulai ada saluran cerna, dia muntah, mual, mencret, diare, lemes, itu kita sudah harus waspada. Sebab kalau sudah kuning, itu biasanya sudah fase yang lebih lanjut. Kuningnya di bagian mana, Dok? Seluruh tubuh bisa. Jadi tubuh. di mata, di sklera matanya kuning. Ya seperti hepatitis. Badannya kuning. Dan khas kalau badannya kuning biasanya mulai gatal. Karena ada kadar bilirubin yang meningkat yang menyebabkan rasa gatal di badan. Kemudian artralgia, jadi nyeri pada tulang-tulang sendinya. Nah, yang meninggal itu seringkali yang disebut fulminan hepatitis. Jadi hepatitis yang berat, yang disertai dengan penurunan kesadaran. Jadi memang gejalanya persis seperti hepatitis ya, sampai fulminan hepatitis yang berat persis seperti itu. Hanya masalahnya sampai postmortem pun, waktu penelitian pasien itu sakit sampai postmortem tidak diketemukan virus hepatitis di sana. Itu masalahnya. Jadi aneh ya, makanya dikatakan misterius tadi ya. Jadi makanya dari itu. Ini sebenarnya sih sama ya dengan penyakit kuning atau yang biasa kita kenal ya, Dok. Kan biasanya kalau ada bayi yang baru lahir katanya kena penyakit kuning, begitu apakah gejalanya sama juga seperti penyakit hepatitis misterius ini? Agak beda ya. Kalau bayi baru lahir itu kuningnya disebabkan karena maturitas daripada sel livernya yang belum berfungsi dengan sempurna. Jadi begini, metabolisme kuning itu kalau pada bayi itu kan terjadi pemecahan sel darah merah ya. Jadi seorang bayi yang lahir itu pasti membawa 2 komponen sel darah merah ibunya dan bayinya sendiri. Nah, begitu bayi itu lahir, maka sel darah merah ibunya itu akan dihancurkan oleh bayinya. Noah kalau bayi itu. Ya. Sudah pada waktu di kandungan dikasih darah merah ibunya, tapi begitu dia lahir, dia ingin memproduksi darah merahnya sendiri. Nah, komposisi darah merah ibu dan bayi ini tergantung pada usianya. Pada usia yang lahir prematur, komposisi darah ibu itu lebih banyak daripada komposisi darah bayinya sendiri. Sehingga bayi prematur itu cepat-cepatan menghancurkan darah ibunya. Oleh karena itu bayi prematur lebih cepat terjadi kuning. Nah, hasil pemecahan sel darah merah itu namanya bilirubin indirect. Ya, indirect. Sedangkan pada pasien dengan hepatitis itu yang meningkat adalah bilirubin direct. Jadi bilirubin yang sudah dikeluarkan dari livernya. Jadi bukan karena kegagalan atau maturitas daripada sel livernya yang belum sempurna, tetapi disebabkan karena kerusakan daripada sel livernya sendiri. Kalau pada bayi, kuningnya disebabkan karena maturitas daripada sel livernya belum sempurna, sehingga bilirubin indirect yang sebetulnya diproduksi hasil pemecahan sel darah merah itu belum bisa
diproses oleh sel livernya. Sedangkan pada hepatitis B misalnya itu karena kerusakan daripada sel livernya. Jadi agak berbeda. Dan yang meningkat adalah bilirubin direct, bukan indirect. Indirect, oke. Perbedaannya di situ ya. Iya. Nah, sementara untuk yang akut ini, apakah juga terjadi kerusakan pada livernya, dok? Oh iya, makanya SGOT, SGPT-nya tinggi. Oh, oke. Makanya kalau misalnya dia SGT, SGPT-nya tinggi, memang itu adalah kerusakan. Kalau SGPT itu memang posisinya memang berada pada livernya khusus ya. Kalau SGOT memang di mana-mana ada. Oke, Ya. baik ya. Nah, silakan Smart Listener, Anda bisa bergabung bersama kami kalau misalnya Anda juga ingin bertanya-tanya mengenai hal ini, apalagi Anda juga parno nih, kalau biasanya orang tua mengatakan ya, miris ataupun parno dengan penyakit hepatitis akut misterius ini. Silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 312 889 atau juga bisa telepon di 031 7321 498. Dan acara ini kami siarkan secara langsung melalui YouTube. Anda bisa melihatnya di Smart FM Surabaya. Untuk Anda yang beruntung nanti bukan yang beruntung ya, semuanya nanti ya akan bisa mendapatkan goodie bag dari Rumah Sakit Adi Husada. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Baik, Smart Listener, kembali saya mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam radio Talkshow Smart FM bersama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. Jangan lupa nanti untuk Anda yang mengikuti atau bertanya ya, di 3 line kami nanti ada goodie bag yang sudah disediakan oleh Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. Jadi manfaatkan kesempatan baik ini untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp. Silakan di 0811 312 889 atau juga melalui line telepon di 031 7321 498. Di YouTube juga bisa Anda tulis pertanyaannya di live chat YouTube di Smart FM Surabaya. Baik. Ini sudah banyak dok yang bertanya melalui YouTube kami di Smart FM. Mungkin kita sambil ngobrol mengenai hal ini juga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya dok ya. Ada dari Ibu Priscilla Anggra ini. Apakah penyakit ini bisa menular ke orang dewasa? Monggo dijawab dulu dok. Jadi penelitian sementara ini memang pada usia 16 tahun ke bawah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat penelitian itu akan ke arah yang dewasa, ya. Sementara ini memang kita pakai patokan itu adalah 16 tahun dengan SGOT, SGPT yang tinggi. Tapi kalau misalnya kita menemukan SGOT, SGPT tinggi pada orang dewasa, kita juga harus waspada di sana. Berarti ada penyebaran ke orang dewasa. Iya. Oke. Sementara ini yang terkena adalah anak-anak. Iya. Karena yang tersering adalah faktor keradangan, inflamasinya lebih mudah terjadi karena proses imunologis dan sebagainya ya, sehingga lebih mudah terjadi pada anak-anak. Tapi beberapa literatur mengatakan bahwa kita harus tetap waspada. Jadi begitu ada SGOT, SGPT meningkat, ya, apalagi kalau misalnya orang tersebut tertular dengan mereka yang menderita hepatitis, maka itu menjadikan masukan untuk menjadi salah satu sasaran untuk melakukan pemeriksaan. Oke. Baik. Kalau misalnya dia sudah terkena hepatitis, ini bukan yang akut ya dok ya, apakah juga ada kemungkinan, tapi sudah sembuh, apakah ada kemungkinan untuk terkena juga dok? Oh, tidak ada kekebalan yang alami untuk itu. Jadi masih akan tetap terkena. Ya. Ya, sementara itu ya, karena hepatitis yang akut ini istilahnya tiba-tiba ya dok ya. Istilahnya kalau ini excluded hepatitis. Jadi kalau kita menegakkan hepatitis ini adalah harus menyingkirkan dulu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Jadi kalau ada pasien misalnya datang 16 tahun, SGOT, SGPT-nya tinggi, kemudian dengan gejala hepatitis, kalau kita ingin tahu itu hepatitis apa, kita periksa satu persatu, dan itu tidak murah. Hepatitis A misalnya, kita harus memeriksa IgM anti-HAV. Begitu dia negatif, maka kita melangkah berikutnya. Periksa HBsAg. Itu adalah tanda daripada hepatitis B. Kalau itu negatif, nah ini baru C, D, E, berarti rangkanya panjang sekali. D, E agak susah diperiksa sementara. Sehingga kalau misalnya ada gejala seperti itu, orang tua bertanya, ini kenapa hepatitis yang itu bukan? Nanti dulu. Jadi langsung parno mungkin ya dok? Iya.
Harus periksa satu persatu. Iya, iya, iya. Ya, hepatitis A diperiksa dulu. Oh, negatif. Hepatitis B diperiksa dulu. Negatif, ya sudah. Ya. Walaupun mungkin sementara ini karena situasinya seperti itu, memang pikirannya ke sana. Karena sebenarnya kuning seperti itu kalau diperluas penyebabnya macam-macam kan. Termasuk misalnya leptospira misalnya. Infeksi bakteri seperti itu. Leptospira gambarnya juga seperti itu. Jadi nyeri pada tulangnya, pada betisnya, pada dan sebagainya. Kuning juga, muntah juga. Tapi karena ada riwayat misalnya dia suka main di selokan dan sebagainya. Jadi masih banyak sekali yang harus disingkirkan. Makanya ini akut dan misterius sementara itu. Oke, Ya. begitu ya. Ya. Untuk Ibu Priscilla Anggera ini. Lalu Pak Kinan, ini Pak Kinan tadi bertanya sama seperti yang tadi sudah saya tanyakan, mungkin baru bergabung. Selamat siang, Dok. Tanda-tanda hepatitis akut ini apa ya, Dok ya? Dan pencegahannya bagaimana? Lalu inkubasi penyakit ini berapa hari, Dok? Ya. Yang pertama saya jawab inkubasi. Ya. Karena virusnya tidak jelas. Inkubasinya juga nggak jelas. Iya. Tahu-tahu muncul gitu aja. Iya, tiba-tiba. Iya, muncul. Heeh. Kemudian gejala tadi saya ceritakan ya. Jadi biasanya didahului dengan gangguan cerna dulu. Usianya dulu ya, Oke. 16 16 tahun ke bawah. bawah. Kemudian SGOT, SGPT-nya naik. Kemudian saluran cernanya muncul dulu, mual, muntah, mencret, ya. Kemudian kadang lesu, nggak mau makan, ya. Sampai pingsan juga ya, Dok ya? Iya, kemudian artralgia, nyeri tulang. Nah, kalau sudah kuning biasanya ini kerusakannya di liver agak cukup iya. parah. Dan terakhir kesadarannya menurun lah, itu sudah lebih parah lagi. Itu namanya fulminant hepatitis atau hepatitis yang berat. Ya. Oke. Kemudian apa lagi? Tadi pertanyaannya satu lagi. Satu lagi pencegahannya bagaimana? Pencegahan. Jadi begini, karena ini kita belum tahu pencegahannya apa ya. Pencegahannya apa? Virusnya apa? Ya? Penyebabnya apa? Maka sementara ini yang kita pakai acuan adalah penularan lewat oral fekal. Oral fekal itu kan dari feses, dari makanan, ya. Itu lebih mudah dicegah dibandingkan kalau itu penularannya lewat darah maupun lewat cairan tubuh. Itu lebih susah kan? Karena cairan dari tubuh misalnya dari lewat transfusi, lewat injeksi, kemudian mohon maaf peserta pengguna narkoba dan sebagainya menggunakan jarum suntik, itu penularannya seperti hepatitis B. Tapi oral fekal itu dari makanan. Itu yang paling mudah dicegah. Pencegahannya saya kira ya sama protokol kesehatan, pakai masker ya, kemudian cuci tangan pakai sabun, cegah kerumunan, kemudian yang terpenting adalah makanannya dimasak dengan baik. Itu. Kemudian jangan menggunakan alat makan secara bersama gitu kan. Ini pakai ini tak pinjem gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Jadi penularannya seperti itu ya. Jadi makanan juga harus bersih, tidak sembarangan untuk beli makanan dan sebagainya yang tidak jelas. Itu. Jadi sementara pencegahannya kita melewat oral fekal. Ya, sementara sebelum tahu penyebabnya. Ya, karena katanya hepatitis itu kan seperti penularan hepatitis A ya. Makanya hati-hati misalnya karena hepatitis A kan seringkali penularannya pada anak-anak sekolah. Iya. Makanannya kadang-kadang sembarangan gitu ya, Dok ya. Anak-anak sekolah ya, kemudian ya mau makan sembarangan aja ya. Begitu satu kena, kadang-kadang satu kelas kena karena makannya di tempat yang sama. Ya itu yang kita perlu waspadai sementara ini. Berarti untuk sementara ini penyakit ini menular ya, Dok ya? Nah, itu dia. Penularannya lewat mana itu yang masih kita belum tahu. Tapi dimana. tahu-tahu dalam satu lingkup itu bisa jadi satu anak kena, semuanya kena juga begitu ya, Dok. Makanya pertanyaannya kenapa yang satu dari Alabama, dari Irlandia, Inggris, dari Inggris Raya. Kok sampai ke Indonesia? Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Itu terbang-terbang mungkin ya. Itu. Makanya kan itu yang masih dicari. Herannya kalau postmortem, jadi orangnya meninggal diambil jaring, nggak ada hepatitisnya. Itu. Jadi memang masih namanya tadi di awal kembali akut dan misterius. Oke, baik. Ya, begitu ya Pak Kinan ya. Semoga menjawab apa yang dikatakan oleh Dr. Radix. Kemudian ada Ibu Selika. Apakah ada gejala yang spesifik untuk penyakit hepatitis akut ini, Dok? Terutama pada anak kecil. Gejala spesifik mungkin tadi yang diare itu ya, Dok ya? Tidak ada. Itu secara umum memang seperti itu gejalanya. Iya. Jadi hati-hati. Makanya kita itu sebagai dokter kadang-kadang agak sekarang terlalu berlebihan ya. Kalau ketemu anak diare, sudah muntah, parno. udah takut, sudah berpikir dulu. Iya, sudah parno. Sehingga lalu
periksa SGT, SGPT. Padahal biasanya enggak pernah Enggak. kayak gitu ya. Periksa SGT, SGPT. Karena kita takut di sana. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua, loh kenapa diperiksa SGT? Yang belum mengerti Yang ya. belum mengerti ya. Kenapa diperiksa SGT? Oh, enggak apa-apa, enggak sakit liver loh, nanti dulu. Ini yang menyebabkan kadang-kadang kita itu agak parno itu tadi, termasuk dokternya juga. Iya, parno juga. Karena ini kita nggak tahu diarenya ini kena apa, ya kan dok ya. Betul. Kan diare kan bisa bermacam-macam penyebabnya ya. Iya. Oke, baik. Untuk ada lagi Pak Dwi Kurniawan, pertolongan pertama apa dok yang dilakukan jika anak mengalami gejala mual, muntah dan diare? Yang pertama adalah jaga jangan sampai terjadi dehidrasi. Oke. Itu yang penting ya. Sebab kalau dia mual, muntah terus, pasti ada kekurangan cairan. Itu yang harus dicegah agar jangan sampai terjadi dehidrasi. Langsung segera larikan ke rumah sakit saja ya dok ya. Selama dia masih bisa ditahan, maksudnya masih bisa minum sedikit-sedikit enggak apa-apa. Jadi kalau dia mual, muntah, usahakan kalau bisa minum sedikit tetapi sering. Oke. Jangan terlalu banyak. Seringkali kan orang tua itu mengatakan gini, loh kok muntah terus ya? Kasih minum lagi. Kalau terlalu banyak dia akan muntah. Muntah lagi. Oke. Lebih baik sedikit supaya diserap dulu, tapi lebih sering minumnya. Jumlah kadar sedikit tapi lebih sering. Oke. Minumnya itu harus air biasa atau air hangat? Tidak ada ketentuan apa-apa. Boleh. Pokoknya asal jangan sampai terjadi dehidrasi. Itu. Kemudian kalau dia demam, pasti ada demamnya itu ya. Demam maka diberikan obat penurun demam ya. Jadi biasanya kita memakai 37,5 ke atas berikan itu. Ya. Oke, begitu ya untuk Pak Dwi Kurniawan ya. Tapi jadi tetap dia diwaspadai ya. Kalau misalnya dia makin menjelek, makin dehidrasi, makin berat, makin muntah, makin kuning, makin lemes. Lemes, kemudian apalagi kemudian kok gelisah, ya harus ke rumah sakit. Itu harus ke rumah sakit. Iya, betul. Jangan sampai nunggu nanti ya dok ya. Betul. Iya. Oke. Ada Pak Charlie, dok mau tanya, kalau untuk anak-anak vitamin apa yang baik yang dapat terhindar hepatitis? Saya kira enggak ada ya. Enggak ada. Sistem imun mungkin dok, ini harus diperkuat atau bagaimana? Nutrisi yang baik aja sudah cukup untuk meningkatkan imunitas ya. Vitamin apapun boleh lah. Saya kira tidak ada vitamin khusus untuk meningkatkan imunitas, enggak ada. Ya enggak ada. Jadi apapun vitaminnya, nutrisi yang bagus, berimbang itu merupakan satu untuk meningkatkan imunitas dari anak. Oke, baik. Ini ternyata banyak yang kurius juga dok ya, penasaran juga dengan penyakit betul. ini. Jadi banyak yang bertanya. Yang Parno itu bukan hanya pendengar orang tua, tapi para Dokter, guru besar itu yang di mana-mana sama. Iya betul. Sama-sama. WHO juga Parno WHO juga. Parno juga. Iya. Baik ya. Baik. Silakan semua listener, Anda masih bisa bergabung kembali bersama kami. Kami masih mengundang Anda untuk bertanya ke Dr. Adix mengenai kenali dan waspadai hepatitis akut pada anak. Anda bisa WhatsApp di 0811 312 889 atau juga bisa tulis pertanyaan Anda di live chat YouTube kami di Smart FM Surabaya. Telepon di 03173214498. Untuk Anda nanti akan mendapatkan goodie bags dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Baik, Smart Listener, Anda masih bisa bergabung bersama kami dan kami masih mengundang Anda untuk bergabung melalui WhatsApp di 0811 312 889. Anda bisa bertanya mengenai tema kita kali ini, kenali dan waspadai hepatitis akut pada anak, atau juga live chat di YouTube. Anda bisa menulisnya di YouTube ya. Kalau mau bertanya, telepon juga bisa Anda gunakan di 031 7321 498. Dan kita masih bersama dua narasumber kami. Ada Dr. Adix Hardianto SPA, dokter spesialis anak Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. Ada juga Pak Muhammad Rizal, Kepala Unit Pemasaran dan Layanan Pelanggan Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. Pertanyaan kayaknya masih banyak ini dok, banyak yang masih kurius, masih banyak yang parno ya dengan penyakit hepatitis akut misterius. Ada dari Bu Mami. Bu Mami bertanya, mengapa wabah hepatitis akut ini pada anak dianggap tidak biasa? Apakah karena adenovirus dok? Adenovirus itu seperti apa sih dok? Lalu apa yang harus dilakukan orang tua untuk mengantisipasi agar anak terlindungi dari penyakit ini? Monggo. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Wah, Ibu ini terlalu suka googling mungkin. Suka googling ini. Pertanyaannya berat ini.
pertanyaannya berat. Baik, Ibu saya jawab. Jadi adenovirus memang pada beberapa negara di Inggris Raya maupun di Alabama memang ada pasien yang dengan hepatitis akut misterius tersebut pada pemeriksaannya ya mungkin lebih canggih ya. Memang diketemukan adenovirus. Ya, betul. Tetapi ada pasien dengan gejala seperti itu, seperti hepatitis akut tidak diketemukan adenovirus di sana. Oke. Jadi belum bisa disimpulkan bahwa itu disebabkan karena adenovirus. Jadi bukan sebagai patokan ya, Dok? Iya, Ya? betul. Memang dari beberapa penelitian semalam sempat saya bicara dengan salah seorang profesor dari Ekman ya. Ekman itu di mana? Di Bandung ya kalau tidak salah. Iya. Kebetulan teman sejawat saya. Oke. Beliau mengatakan memang ya. Jadi dari jumlah pasien yang sudah dilakukan screening oleh negara-negara di sana di Amerika, di Inggris Raya dan sebagainya, memang ada adenovirusnya. Tetapi ada pasien-pasien yang juga menderita yang sama, tapi nggak ada adenovirusnya. Nah, seringkali kemudian ada yang mempunyai teori ya. Sebenarnya adenovirus banyak kok di sekitar kita. Cuma kebetulan saja kemungkinan anak-anak dulu pada waktu COVID kan tidak keluar rumah ya. Ya. Di rumah saja. Nah, pada saat mereka keluar, tahu-tahu terpapar dengan adenovirus itu. Jadi bukan kemudian karena adenovirus lah penyebab daripada hepatitis yang ini. akut, yang misterius ini. Oke. Gitu. Ya, begitu ya Bu Mami. Lalu tadi Bu Mami mengatakan apa yang harus dilakukan supaya anak-anak tercegah atau tidak terpapar virus ini? Yang jelas bahwa tadi seperti saya sampaikan, sementara ini kita anggap itu oral fekal penularannya. Jadi apapun yang menyebabkan penularan lewat makanan itu memang kita harus waspada. Masak yang benar matang, kemudian cuci tangan, terus alat masak, alat makan yang bersih dan sebagainya. Kemudian cegah kerumunan dan sebagainya, itu seperti prokes seperti itu. Jadi penularan lewat oral fekal itu sementara, tetapi vaksinasi belum bisa. Karena vaksinasi itu spesifik. Hepatitis A, vaksinnya hepatitis A. Hepatitis B, vaksinnya hepatitis B. Jadi tidak bisa kemudian apakah vaksin hepatitis B melindungi penyakit ini? Belum bisa. Belum tentu. Ya. Karena kita belum tahu penyebabnya apa. Ya. Betul. Gitu. Jadi sementara memang ya serba misterius itu tadi. Semua sedang berusaha mencari kenapa ini. Oke, ini ibaratnya seperti awal-awal pandemi COVID-19 ya, Dok ya. Betul. Waktu itu kan kita juga masih meraba-raba kan. Ini apa sih, penyakit apa ini? Betul. Makanya kemudian vaksin itu dibuat cepet-cepetan kan gitu. Iya, betul. Dibuat cepet-cepetan. Karena kan sebenarnya kalau pembuatan vaksin itu kan sampai bertahun-tahun kan itu tiba-tiba dalam waktu kurun berapa udah 2 muncul tahun vaksin. aja sudah sampai booster ya. Iya, makanya kemudian banyak orang yang bertanya, nggak apa-apa ini gitu kan. Demi kesehatan. Iya, gitu. Oke. Baik. Begitu untuk Bu Mami. Kemudian ada Ibu Putri. Apakah penyakit ini juga bisa menyerang pada lansia, Dok? Mengingat sekarang peralihan dari pandemi ke endemi, bahkan kebijakan pemerintah sudah mulai melonggarkan penggunaan masker jika berada di outdoor. Iya. Jadi sekali lagi kita memberikan perhatian pada sementara 16 tahun ke bawah. Tetapi kalau misalnya ada seseorang bergejala seperti itu di atas 16 tahun, maka kita juga harus waspada karena apalagi kalau SGOT-SGP-nya tinggi ya, kemudian menandai ada gejala-gejala seperti itu, kita tetap waspada. Tapi yang jelas bahwa harus ada kontak dengan mereka yang terinfeksi itu. Jadi bukan seperti 16 tahun ke bawah tiba-tiba ada gitu, enggak. Tapi kalau di atas 16 tahun sementara ini adalah bahwa mereka harus ada penularan daripada orang yang confirm atau yang menderita atau probable hepatitis akut yang misterius ini, ya. Oke, misalnya dalam satu keluarga, betul, si anak kena, tahu-tahu mbahnya juga kena, gitu ya. Itu juga harus dalam pengawasan kita ya. Oke, berarti penyakit ini bisa menular juga ke lansia ataupun ke orang dewasa, gitu ya. Walaupun kita belum tahu penularannya lewat mana gitu ya. Oke, baik ya.
Lalu ada Pak Koko Bramantio, apa saja yang bisa menjadi perantara penularan? Tanya lagi seperti apa gejala awalnya dan apakah makanan juga berpengaruh? Ini mungkin kalau tadi seperti yang Dokter Adix bilang, makanan harus matang. Berarti kalau masak telur juga harus matang ya dok ya? Sementara banyak orang Indonesia suka telur yang setengah matang. Ini bagaimana dok kalau mengenai hal ini? Iya. Jadi apa yang ditanyakan Pak Bramantio tadi? Iya, Pak Koko Bramantio. Pak Koko Bramantio. Jadi apa namanya, gejalanya ya persis seperti itu. Apa tadi itu yang ditanyakan? Iya, gejalanya apa saja? Perantara penularan pertama. Perantara, ya. Lalu gejala awalnya seperti apa? Iya, jadi karena judulnya akut dan misterius, maka penularannya kita belum tahu dari mana. Dari mana? Iya. Nah, kenapa kita lalu berpikir oral fekal aja lah? Ya. Karena itu paling mudah untuk dilakukan pencegahan, ya toh. Jadi masak, makanan masak, kemudian alat cuci piringnya bersih, tidak tukar-tukaran alat dan sebagainya. Itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya itu penyebabnya seperti hepatitis B, yang misalnya karena jarum suntik, karena cairan tubuh, ya itu yang agak susah kita melakukan. Tapi kan itu kan kecil ya. Kalau hepatitis A ini kan dengan cepat terjadi. Misalnya anak sekolah itu kan cepat sekali terjadi. Ya itu yang masih bisa diusahakan untuk cegah. Mengenai telur, dimasak aja. Jangan sampai setengah matang ya dok ya? Bukan masalah itu. Tapi karena itu komponen yang setengah matang itu pasti ada bakteri yang masih hidup pertama. Yang kedua, itu menyebabkan terjadinya alergi pada anak. Oleh karena itu harus dimatangkan. Jadi bukan ada hubungannya dengan hepatitis. Tapi lebih baik dimatangkan saja. Dimatangkan. Baik. Nah tadi seperti dikatakan oleh dokter mengenai kalau peralatan makan harus yang punya sendiri-sendiri. Kalau misalnya kita datang ke sebuah restoran dok, apakah kita juga harus membawa? Iya, itu memang. Itu kan biasanya kan makan bareng-bareng keluarga begitu dok. Tapi jangan tukar-tukaran gitu. Sendiri-sendiri tetap sendiri ya. Sendok itu tukar gitu kan, jangan. Tapi kalau misalnya dalam satu piring satu sendok dipakai untuk bareng-bareng, tapi kan tidak kemudian dipakai untuk makan. Baik. Iya. Masih ada sedikit waktu yang bisa Anda gunakan untuk bergabung lagi bersama kami, Smart Listener. Anda masih bisa untuk bertanya melalui WhatsApp di 0811 312 889 atau juga bisa masuk ke live chat YouTube kami. Telepon juga bisa di 031 7321 498. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Baik, Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Radio Talkshow Smart FM bersama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, dan kita sudah ada di sesi yang terakhir kali ini. Tapi untuk Anda yang masih ingin bertanya, silakan Anda masih bisa gunakan 3 line kami, ada di WhatsApp di 0811 312 889 atau juga bisa masuk ke live chat YouTube kami di Smart FM Surabaya. Telepon di 031 7321 498. Nanti ada goodie bag untuk Anda yang bergabung bersama kami ya sore hari ini di Radio Talkshow Smart FM. Baik, tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Dr. Adix. Sekarang saya mau beralih ke Pak Rizal atau Pak Muhammad Rizal ya, selaku Kepala Unit Pemasaran dan Layanan Pelanggan Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. Nah, berkenaan dengan hal ini mungkin bisa diceritakan Pak, apa sih pelayanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Adi Husada dan juga fasilitasnya apa saja yang ada di sana? Iya, terima kasih. Untuk Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan memang salah satu rumah sakit yang sudah lama berdiri ya di Surabaya sejak 1927, dan saat ini kami sedang banyak melakukan perubahan juga, salah satunya dalam hal fasilitas ya. Untuk layanan juga kita selalu mengupgrade atau meningkatkan. Di sini kita juga punya Center of Excellence atau layanan unggulan, yaitu ada tentang spine, yaitu Indonesia Spine Clinic, kemudian ada cancer dengan Adi Husada Cancer Center. Kemudian kita juga ada pusat stroke juga di situ, dan layanan ICU, HD dan lain sebagainya. Jadi untuk layanan di Adi Husada Undaan Wetan ini sudah cukup lengkap sebagai rumah sakit tipe B di Surabaya. Untuk fasilitas juga sangat banyak ya. Untuk rumah sakit modern di Surabaya kita punya CT scan, CAT lab, MRI, kemudian mammo dan USG juga ada di sana. Kemudian radioterapi sebagai salah satu rumah sakit cancer ya di Surabaya, kita juga ada di situ, dan tidak semua rumah sakit punya fasilitas seperti ini. Jadi
untuk rumah sakit Adi Husada sih sudah cukup modern dan fasilitasnya sudah lengkap. Sudah ada semua di situ. Betul, ya? ada semua. Oke. Nah, tapi berkaitan dengan hal ini, pasti ada promo dong. Pasti. Untuk bulan Mei dan bulan Juni nih. Apa saja nih promosi yang lagi disediakan saat ini? Untuk promo bulan Mei ini ya, karena kita juga bertepatan dengan dengan hari jadi Kota Surabaya yang ke 729 ya. Kita ada banyak promo. Nah, ini terkait materi kita atau topik kita hari ini, pertama kita tentu ada promo terkait hepatitis ya. Jadi kita punya paket-paket yang baru saja kita launching, yaitu paket pemeriksaan hepatitis tadi yang seperti Dr. Adik bilang bahwa banyak pemeriksaan yang harus dilalui untuk mengetahui tentang penyakit hepatitis ini. Kita juga ada paket khusus untuk itu ya. Kita ada paket liver sehat sama paket liver optima. Kemudian kita juga ada paket vaksin jika ingin melindungi anak maupun diri sendiri ya. Jadi vaksin anak ada, vaksin dewasa juga ada. Selain itu kami yang lagi rame dan sedang kita coba gembor-gemborkan adalah paket Cak dan Ning ya. Sesuai dengan promo kita HUT Surabaya, kita ada paket Cak dan Ning yang sangat-sangat terjangkau. Itu bisa Anda akses nanti di Instagram kita. Jadi nggak sampai 100.000 pemeriksaannya. Mungkin apa itu bisa dijelaskan apa nih paket Cak dan Ning ini seperti apa? Cak ini harganya cuma 95.000, sedangkan paket Ning itu 295. Cukup terjangkau dan sudah meliputi pemeriksaan standar ya, basic ya. Seperti itu. Ini pemeriksaan medical check up atau bagaimana? Pemeriksaan termasuk pemeriksaan medical check up. Nanti juga selain itu kita ada yang jantung juga ada. Pemeriksaan jantung juga ada. Kita di situ nanti pemeriksaan jantung itu ada basic, advance sama premium. Dan yang akan jadi event lagi itu di minggu depan. Kita ada namanya paket suntik sehat. Untuk imun booster juga. Sehat. Untuk apa ini suntik sehat? Vaksin atau bukan vaksin. Jadi bukan lebih vaksin. ke imunitas, kemudian jadi teman-teman yang pegal dan sebagainya bisa suntik. Nanti paket kami ada paket suntik sehat ini. Untuk yang pegal-pegal atau meningkatkan imunitas itu bisa. Nanti semuanya bisa dicek di Instagram kami juga. Paket promo-promonya ini. Nih, nama Instagramnya mungkin bisa disebutkan. Instagramnya Pak kita Rizal? di adiusada.uw. UW. Singkatan dari Undaan Wetan. Betul. Baik. Jadi bisa dicek mulai sekarang kepo-kepoin Instagramnya Adi Husada ya. Betul. Jadi paket kita banyak sekali dan selalu rutin kita upgrade paket-paket terbaru. Setiap bulan kita selalu ada paket baru tentang layanan kesehatan kita. Jadi bisa dipakai mau check up untuk hepatitis bisa, jantung bisa, kemudian nanti untuk yang mau menikah juga bisa. Vaksin juga ada. Bisa, kita semua bisa cek di situ promosi-promosinya. Baik. Ada website yang bisa dilihat mungkin Pak Rizal? Atau cuma cukup dari Instagram saja? Bisa nanti untuk website bisa dicek juga di adiusada.co.id, tapi juga bisa di Facebook juga ada di RS Adi Husada Undaan Wetan. Jadi untuk sosial media kita lengkap. Nah, untuk yang nomor HP atau WA kita juga ada. Bisa saya sebutkan ya. 0812 3130 8.000. Saya ulang. 0812 3130 8.000. Gampang banget ya diingat ya. Semua channelnya untuk sosial media kita lengkap, bisa melalui WA tadi, kemudian Instagram, kemudian Facebook maupun ke website kita. Semua bisa dijangkau, bisa tanya di sana juga. Tadi disebutkan ada paket hepatitis yang seperti Dr. Adix bilang ya. Betul. Ini berapa besarannya mungkin bisa disebutkan? Untuk karena ini kan lagi banyak yang parno ya, Dok betul, ya betul. mengenai hepatitis ini. Jadi kita ada promo untuk paket pemeriksaan hepatitis. Itu ada paket liver sehat, harganya 1,399. Kemudian itu mencakupi itu meliputi pemeriksaan SGOT, SGPT seperti Dr. Adik bilang tadi, ALP, gamma GT, bilirubin, HBsAg, anti HBs, anti HCV, albumin dan termasuk konsultasi dengan penyakit dalam internis. Kemudian ada paket liver optima itu 1,99. 1.999 itu meliputi SGOT, SGPT, ALP, gamma GT, bilirubin, HBsAg, anti HBs, anti HCV, albumin,
USG abdomen dan konsultasi dengan internis juga spesialis. Oke, baik. Jadi untuk yang mungkin merasa seperti yang tadi Dokter Adix bilang sudah punya gejala-gejala seperti itu ya dok, yang sudah mengarah ke situ, mungkin bisa dimanfaatkan nih paket dari Rumah Sakit Adi Husada ya. Betul. Ya. Apalagi saat ini kan memang lagi marak-maraknya ibaratnya Iya. mencegah daripada mengobati ya dok ya. Betul. Sebetulnya itu laboratoriumnya sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan screening daripada hepatitis yang akut dan misterius itu. SGOT, SGPT, kemudian ada PSAG, ada IgM anti HAV untuk hepatitis A, hepatitis B itu PSAG, terus untuk hepatitis C sudah ada. Memang hepatitis D dan E belum bisa dilakukan, masih dalam proses proses yang lebih susah kan itu untuk menentukan. Tapi semua itu sudah dilakukan. Sudah ada ya. Oke. Iya. Baik. Lalu ada promo apa lagi nih Pak Rizal dari Rumah Sakit Adi Husada? Sementara tadi udah banyak sekali ya. Iya. Udah banyak sekali. Tapi sekali lagi saya ingatkan kita juga ada, selain promo tadi ada event ya yang suntik sehat yang nanti 30 Mei, sehari sebelum ulang tahun Surabaya. Di situ suntik sehat tadi ada paket-paketan yang bisa Anda ikuti. Di situ ada paket suntik Kalmiko, suntik Profsi, suntik Kalmiko dan Profsi, dan suntik Profit. Di situ ada untuk yang vitamin C, vitamin B12 atau multivitamin. Harganya mulai 100 ribuan, 125.000 khususnya. Ke atas atau ke atas? Ke atas ya, Ya. 125.000 ke atas. Oke. Mulai ya. Baik. Betul. Iya. Oke, rupanya ada yang bertanya lagi. Baik, tadi tanggal 30 Mei ya. 30 Mei. Cara pendaftarannya bagaimana kalau misalnya ingin mengikuti paket tersebut? Bisa langsung ada linknya di situ, bisa langsung diklik daftar, kemudian Di Instagram? Di Instagram sudah, di Instagram atau Facebook sudah kita share, di WhatsApp juga sudah ada. Klik linknya, kemudian daftar, transfer, selesai. Oh, nanti tinggal datang pada tanggal 30 Betul, Mei ya. 30 Mei jam 8 sampai jam 4 sore. Oh, itu apakah ada kayak misalnya kan karena ini kan mengurangi yang namanya antrian ya. Betul. Apakah ada nomor dari sekian sampai sekian jam segini, sekian jam segini, atau terserah mau datang jam berapa aja? Untuk sementara kita masih bebas dulu. Oh, begitu. Ya. Oke, baik. Ini ada yang bertanya lagi. Ini kayaknya ke Dokter Adik kembali nih. Masih banyak yang penasaran. Cukup itu saja, Pak Rizal, informasinya. Siap. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rizal. Nah, ini beralih kembali nih ke Dokter Adix. Ya. Selamat sore, Dok. Saya mau tanya, untuk penyakit hepatitis misterius ini, apakah bisa menyerang orang yang pernah terkena COVID-19 atau penyintas COVID-19? Dari Bu Solihah. Tindakan awal apa yang harus kita ambil sebelum penderita hepatitis misterius ini sebelum dibawa ke rumah sakit? Ya, jadi beberapa penelitian mengatakan bahwa ada yang mengatakan, itu apa karena COVID ya, atau karena vaksin ya. Tapi ada pada penelitian didapatkan bahwa di bawah 16 tahun tuh ada yang tidak pernah dapat vaksinasi, tidak pernah dapat kena COVID, juga terkena hepatitis tersebut. Iya. Jadi memang namanya aja memang masih misterius. Jadi masih belum tahu sebenarnya apa sih penyebabnya ini. Iya. Jadi kalau ibu itu bertanya, Bu Solihah bertanya, apakah dulu pernah dapat COVID kemudian bisa ketularan ini? Sekarang ini mungkin belum tahu ya, tapi ya bisa saja sih kalau kita ini kan masalahnya belum tahu ya. Iya. Penularannya gimana, penyebabnya apa. Kemudian seperti tadi ada yang tanya masa inkubasinya berapa kan gitu kan. Kemudian yang disasar itu siapa, apakah harus ada komorbid dan sebagainya itu kan ada. Selama ini penelitian yang dilakukan komorbid ya enggak ada, tiba-tiba kena ya. Seperti itu. Oke, begitu ya Bu Solihah ya. Jadi tidak bisa dikatakan kena COVID berarti nanti kena hepatitis, tidak ya? Iya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tadi apa yang harus dilakukan, Dok, sebelum dibawa ke rumah sakit? Ya, tadi seperti saya sampaikan, yang sering kali terjadi adalah dehidrasi ya, karena dia mual muntah, nggak mau makan biasanya, kemudian demam. Itu biasanya tanda pertama. Itu diatasi dulu aja. Jadi usahakan dia istirahat ya, usahakan tidak menyebabkan menular kemana-mana gitu ya. Kemudian ya makan minumnya juga dijaga, alat-alat makannya juga dijaga, sambil diperhatikan jangan sampai dia mual muntah terus-terusan, kebablasan sampai terjadi dehidrasi. Kalau terjadi dehidrasi maka cepat ke rumah sakit. Itu pilihannya. Ya. Apalagi kalau misalnya jangan sampai jatuh kepada fulminan hepatitis yang berat. Jangan sampai terjadi ke sana. Sebab kalau
kesadarannya turun, itu lebih susah karena itu harus masuk ke ICU dan sebagainya. Iya, betul. Jangan sampai pingsan begitu ya dok ya. Ya itulah seperti itu. Ya. Jadi dikasih minum sedikit-sedikit tadi Ya, dok. jadi pada dasarnya anak yang mual atau muntah apapun, jangan dipaksakan minum banyak. Tetap dia minum, tapi dalam jumlah kadar sedikit, tapi lebih sering. Itu lebih penting dibandingkan, wah ini kok kurang minum ya kasih aja banyak, terus tuh, ya. Muntah dia. Ya. Oralit, apakah juga bisa dikonsumsi dok? Ya boleh saja sih saya kira, boleh saja. Cuma memang oralit kan tidak semua anak suka ya katanya. Ya. Lebih baik air putih saja begitu boleh, dok ya, tapi sedikit-sedikit. Iya. Ini ada dari Pak Lukman. Apa tanda yang mencolok untuk bayi yang baru lahir terkena hepatitis yang misterius ini dok? Ya sebenarnya namanya hepatitis ini kan memang semua harus dilakukan penelitian ya, pemeriksaan ya, harus dilakukan screening. Jadi apapun misalnya sekarang pasien dengan baru lahir ya, neonatus ya, itu mempunyai spek yang berbeda, spesifikasi yang berbeda untuk penyakit kuningnya dibandingkan kalau misalnya dia ketularan daripada hepatitis yang akut yang misterius. Tapi dengan adanya penyakit ini memang kita semua harus waspada memang. Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Ada gabungan ya. Artinya kalau misalnya dia hepatitis pada neonatus terjadi ikterus atau kuning, kemudian ketularan seperti itu, maka akan ada dua komponen yang naik. Jadi hepatitisnya mungkin ikterusnya itu disebabkan indirect bilirubinnya naik, itu karena memang fisiologis bayi baru lahir seperti itu. Nah kalau misalnya terkena ini mungkin directnya juga ikut naik. Dua-duanya berarti naik ada semua. Kemungkinan gitu. seperti itu. Baik. Karena memang masih belum sampai sedetail itulah penelitiannya ya. Jadi karena kasusnya kan baru berapa bulan itu satu ya, bulan. Nah, satu bulan sudah sekian itu. Jadi memang semua melakukan penelitian kepada semua penderita itu. Ya. Yang pasti untuk saat ini lebih baik prokes ya dok ya. Iya, betul. Seperti COVID-19 kita harus prokes, di hepatitis ini pun kita jadi juga anggap harus prokes. saja itu penularannya fekal oral. Sementara itu yang bisa dicegah. Baik. Tak terasa Toto sudah jam 4 sore ngobrol-ngobrol kita. Baik, closing statement terakhir nih dok, sedikit saja untuk apa yang sudah kita bicarakan sore hari ini. Monggo, Dr. Radix. Jadi yang penting adalah bahwa kita harus tetap prokes ya, nomor satu itu. Tidak usah panik dulu, ya. Tidak usah panik. Kalau misalnya kita menjaga makanan dengan baik, bahan sehat, termasuk alat-alatnya, tidak berada pada kerumunan, dan kita tetap pakai prokes, cuci tangan pakai sabun, ya. Itu insya Allah mungkin akan bisa dicegah penularannya ya atau reinfeksinya ya. Tetapi kalau misalnya ada gejala seperti itu, kita harus waspada. Di bawah 16 tahun kemudian SGOT SGPT-nya meningkat, ada gejala yang tadi saya sebutkan mulai dari mual, muntah, kemudian mencret ya, nyeri tulang, demam, apalagi terus disertai kuning dan sebagainya, kita harus waspada. Ya, dan cegah jangan sampai terjadi dehidrasi. Dan sebagainya. Baik, Pak Rizal, monggo closing statement. Ya, sesuai yang saya bicarakan tadi, banyak paket yang kami siapkan untuk warga Surabaya khususnya ya. Bisa dicek di Instagram kami adiusada.ue, bisa juga di Facebook kami. Kemudian jangan lupa tanggal 30 Mei kita ada event suntik sehat. Silakan daftar, silakan cek harganya, silakan daftar dan segera lakukan transaksi di sana sehingga bisa dapat harga khusus tersebut. Itu aja. Baik, untuk yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini ya Pak Rizal ya, semuanya bisa mendapatkan goodie bag. Betul. Nanti akan dihubungi oleh Smart FM karena sudah masuk melalui YouTube ataupun juga masuk di WhatsApp. Terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda sore hari ini. Terima kasih Dr. Radix, terima kasih juga Pak Rizal untuk ngobrol-ngobrolnya, dan juga untuk Anda smart listener, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas selama 1 jam ini bisa membuka wawasan Anda mengenai apa itu hepatitis akut misterius. Saya Seli Diantar pamit, selamat sore dan sampai jumpa.